Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Aljazair merupakan negara terbesar kedua di Afrika, dunia Arab dan Mediterania, yang memiliki cadangan energi dan pertambangan yang melimpah. Cadangan minyak dan gas yang terdapat di Aljazair terkonsentrasi di wilayah bagian selatan. Sementara itu, sebagian besar warga Aljazair tinggal di bagian utara dekat dengan pantai karena memiliki iklim sedang, juga ketersediaan lahan subur. Garis pantai di utara terbentang sepanjang 1.644 km, dari Tunisia di timur hingga Maroko di bagian barat. Perbatasan maritim Aljazair diperkirakan 12 mil laut di utara pantai sebagai perairan teritorial, dan antara 32 dan 52 mil laut sebagai zona penangkapan ikan. Sedangkan perbatasan darat Aljazair memiliki panjang 6.385 km. Saat ini, Aljazair menjadi negara yang telah mengekspor minyak dan gas selama lebih dari 50 tahun, dan memasok gas alam dalam jumlah besar ke Eropa, dengan Sonatrach sebagai perusahaan minyak nasional, yang menjadi perusahaan terbesar di Afrika. Menurut Organisasi Negara Pengekspor Minyak, Aljazair menempati peringkat ke-16 dalam hal cadangan minyak di dunia, dan terbesar kedua di Afrika. Di samping itu, Aljazair juga menempati peringkat ke-9 dalam hal cadangan gas alam. Ekspor energi telah menjadi tulang punggung perekonomian Aljazair dengan cadangan minyak yang melimpah. Pada zaman kuno, Aljazair mengenal banyak kerajaan dan peradaban, termasuk pemerintahan Numidia, Fenisia, Punisia, Romawi, Vandal, dan kemudian Bizantium. Aljazair kemudian menjadi bagian dari kekuasaan dinasti Umayyah, sekaligus menandakan masuknya peradaban Islam. Berlanjut pada era Abbasiyah, yang kemudian berada di kekuasaan Idrisiyah, Fatimiyah, hingga Utsmaniyah atau Ottoman. Pada abad ke-19, Aljazair menjadi daerah jajahan Prancis, dan berjuang untuk mencapai kemerdekaannya. Karena itulah, Aljazair disebut sebagai negeri sejuta martir, mengacu pada jumlah martir dalam revolusi pembebasan nasional yang berlangsung selama 7,5 tahun. Hingga kini, Konstitusi Negara Aljazair menyebut bahwa Islam adalah agama resmi negara, dan bahasa Arab sebagai bahasanya, sedangkan bahasa Amazigh sebagai bahasa resmi kedua. Kendati dikenal sebagai negara yang kaya minyak, nyatanya Aljazair masih mempergunakan keledai untuk banyak aktivitas pengangkutan barang, terutama untuk mengangkut sampah. Alih-alih membuat alat canggih atau menggunakan mesin, sampah di Ganggang distrik Kasbah, ibu kota Aljazair, justru diangkut dengan menggunakan keledai. Keledai-keledai pengangkut sampah ini dikumpulkan di sebuah kandang khusus, yang setiap pagi dikeluarkan oleh petugas pengumpul sampah. Mereka akan menyusuri ganggang sempit di kota ini, menaikkan sampah ke keranjang di atas keledai. Penggunaan keledai ini dilakukan karena kebanyakan gang di kota Kasbah demikian sempit, sehingga dinilai lebih mudah menggunakan keledai. Tidak heran jika di jalanan kota Kasbah banyak ditemukan pengangkutan sampah menggunakan keledai, di samping mobil-mobil mewah yang berjejer di kota ini. Cara ini terpaksa dilakukan untuk menjawab seruan para aktivis lingkungan, yang selama ini menekankan perlunya mengurangi emisi berbahaya yang dihasilkan oleh mobil. Bukan hanya di daerah perkotaan, keledai sebagai hewan pengangkut barang juga populer di perbatasan antara Aljazair, Tunisia, dan Maroko.
Di daerah perbatasan Aljazair, harga keledai bahkan naik tajam beberapa tahun terakhir, tidak seperti harga biasanya. Alih-alih sebagai tunggangan yang berkelas, keledai justru menduduki posisi terdepan dalam operasi penyelundupan yang terjadi di perbatasan antara Aljazair dengan Maroko dan Tunisia. Keledai berhasil memaksakan nilai dan harganya yang tinggi setelah menjadi alat paling aman untuk mengangkut barang-barang para penyelundup. Penyelundup sering menggunakan keledai untuk mengangkut berbagai macam bahan dalam jumlah besar di kawasan yang ingin mereka lalui, dengan tujuan untuk menghindari pihak bea cukai. Mereka berinvestasi besar pada kemampuan keledai untuk bergerak sendiri menempuh jarak dan rute yang sebelumnya telah mereka latih untuk diikuti. Sumber pers di Tunisia, Aljazair dan Maroko sebelumnya telah memberitakan indikasi fenomena peningkatan penggunaan keledai dalam berbagai operasi penyelundupan. Ketergantungan pada keledai ternyata lebih besar dibandingkan penggunaan mobil dalam aktivitas penyelundupan. Jumlah hewan yang disita oleh penjaga perbatasan dan petugas bea cukai ternyata 2 kali lipat dari jumlah mobil yang disita, setelah pengemudinya diketahui terlibat dalam kegiatan terlarang ini. Menurut pengamat perbatasan Maroko Aljazair, operasi penyelundupan masih sangat aktif, dengan investor besar yang berada di belakangnya, setelah penyeberangan perbatasan di Aljazair ditutup, akibat maraknya aktivitas penyelundupan. Selain digunakan sebagai kendaraan pengangkut sampah serta aktivitas penyelundupan, keledai juga menjadi santapan warga Aljazair. Orang Aljazair menyembelih keledai setelah terjadi kenaikan harga yang fantastis, akibat krisis parah yang melanda negeri sejuta martir ini. Kenaikan harga daging yang signifikan di Aljazair menjadi alasan utama fenomena penjualan daging keledai di Aljazair. Keledai disembelih, kemudian dagingnya disebar di sejumlah pasar, bahkan kepala keledai menjadi barang lelang yang berharga. Pada akhirnya, Aljazair sebagai negara yang kaya akan minyak itu, harus kesulitan dalam stabilitas harga daging, dan harus menghadapi kemarahan rakyatnya, saat menjelang Ramadan pada tahun 2023 silam. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.